Egois ketemu egois, suka bertengkar ketemu suka bertengkar. Cepat berpisahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema semakin cepat kamu menjauhi mantan yang sedang kasmaran dengan orang ketiga, semakin cepat pula mantan kembali kepadamu. Nah, apa yang terjadi ketika mantan mengkhianati, kemudian sekarang mantan memamerkan kebersamaan, kemesraannya dengan orang ketiga? Kita melihat mantan begitu tergila-gila kepada orang ketiga. Ya, apa yang kita rasakan? Cemburu, marah, kecewa. Kecemburuan itulah yang kemudian menggerakkan kita untuk terus ngejar-ngejar mantan. Dan kita sudah punya pengalaman. Semakin kita kejar mantan yang sedang jatuh cinta dan sayang-sayangnya dengan orang ketiga, semakin sulit mantan untuk bisa kita dapatkan. Ya, bahkan ya, orang ketiga itu tampil sebagai pelindungnya mantan, tampil sebagai pahlawan bagi mantan, yang selalu melindungi mantan dari gangguan kita. Apa yang terjadi karena kita ngejar-ngejar mantan? Orang ketiga dan mantan jadi tambah mesra, jadi tambah akrab, jadi tambah dekat. Ya, karena ketika kita ngejar-ngejar mantan, mereka punya common enemy. Namanya tuh begitu kalau orang Amerika bilang. Apa itu common enemy? Musuh bersama. Kita yang mantan itu direbut dari kita. Nah, sekarang kita nih yang justru jadi musuh bersama bagi mereka. Dan ketika orang punya musuh bersama, mereka punya kepentingan yang sama. Mereka disatukan oleh kepentingan yang sama dan mereka akan menjadi bersatu. Mereka akan menjadi sangat dekat, saling bahu-membahu. Tapi coba deh, ketika musuhnya pergi, sudah berantem sendiri. Ya, nah jadi itu banyak sekali terjadi dalam kehidupan manusia. Contoh nih ya, ketika Perang Dunia Kedua ya, tahun 1945 tuh, puncaknya itu kira-kira bulan April atau Mei tahun 45. Ya. Nah, ketika itu ya, Jerman itu dikeroyok. Di situ ada Amerika, di situ ada Soviet, di situ ada Prancis, di situ ada Inggris. Nah, ini 4 kekuatan utama tuh yang ngeroyok Jerman pada saat itu. Jadi mereka disatukan oleh apa? Kepentingan bersama. Karena punya common enemy. Jerman pada saat itu. Perang Dunia Kedua. Dan apa yang terjadi begitu Jerman kalah? Ribut sendiri. Jerman dibagi 2. Jerman Timur untuk Soviet, Jerman Barat untuk Amerika, Prancis, dan Inggris. Ya. Nah, setelah itu dunia zaman saya masih kecil itu ya, kita sering nonton televisi itu ada istilah namanya perang dingin antara blok barat dan blok timur. Nah, jadi setelah musuhnya hilang, apa yang terjadi? Berantem sendiri. Dan itu terjadi itu sebenarnya tanpa kita sadari sampai hari ini. Jadi persaingan antara blok barat, ya sekarang itu kita mengenal
organisasi pertahanan Atlantik Utara tuh, NATO tuh ya. Itu Amerika dan negara-negara Eropa Barat. Ya. Lawannya adalah Rusia. Ya. Rusia itu kan penerusnya Soviet. Lawannya adalah Rusia yang dibantu oleh Cina, ya, dibantu oleh Korea Utara. Nah, jadi itu selalu terjadi begitu. Kenapa? Karena common enemy-nya, musuh bersamanya sudah minggat, sudah pergi, sudah bubar. Nah, sekarang kan Jerman modern itu berada di NATO, ya, di blok barat. Agak panjang ya, tapi itu untuk menggambarkan bahwa dunia itu secara keseluruhan begitu. Ketika mereka punya musuh bersama, mereka bersatu. Ketika musuhnya pergi, mereka berantem sendiri. Nah, mantan dan orang ketiga itu seperti itu. Ya, tentu dalam skala yang kecil banget ya, daripada tadi uh, ilustrasi contoh Perang Dunia Kedua. Tapi itu kan ilustrasi yang kita semua tahu ya, sedikit-sedikit pada saat sekolah kita belajarlah sejarah kan gitu. Nah, jadi ketika kita terus ngejar-ngejar mantan, maka jadilah kita sebagai musuh bersama bagi mantan dan orang ketiga. Apa yang terjadi ketika kita menjauh dari mereka? Maka mereka akan berantem sendiri. Kenapa? Karena ketika kita menjauh, maka mereka akan menunjukkan karakter dan kepentingan mereka masing-masing. Ya, mantan itu adalah orang yang egois, kan? Sering saya bilang tuh, kalau mantan itu tidak egois, dia gak bakalan mengkhianati kita. Dia mau enaknya sendiri, makanya dia mengkhianati kita. Itu namanya orang egois. Orang ketiga juga orang yang egois. Dia tahu mantan bersama kita, dia menginginkan mantan, dia tidak peduli. Dia rebut saja mantan dari kita. Orang yang egois itu biasanya loh ya, sifatnya tuh satu paket dengan sifat pemarah, ya, sifat suka bertengkar. Jadi stamina bertengkarnya itu orang egois tuh kuat-kuat tuh. Kita kalau bertengkar itu setengah jam udah capek. Ngomel itu setengah jam sudah capek. Tapi kalau orang egois, wah itu bertengkarnya bisa berjam-jam, ya selesai ketemu masih lanjut lagi tuh. Bertengkarnya pakai chatting WhatsApp, pakai video call, dan seterusnya. Itu orang egois seperti itu. Biasanya satu paket sifatnya dengan tadi pemarah, suka bertengkar, pendengki, hasad ataupun iri ya, dan kemudian biasanya matre dan tidak setia. Kan jelas tuh tidak setianya. Mantan mengkhianati artinya tidak setia. Orang ketiga merebut artinya dia sudah biasa tuh ya, memisahkan pasangan-pasangan itu sama tidak setianya. Nah, jadi dengan dua karakter yang sama, egois ketemu egois, suka bertengkar ketemu suka bertengkar, cepat berpisahnya. Kalau kita menginginkan mantan kembali, kan kuncinya harus dimulai dari dia berpisah dulu dong dengan orang ketiga. Nah, kalau kita terus ngejar-ngejar mantan, kapan mereka pisahnya? Karena mereka tidak akan pernah menunjukkan sifat dan karakter aslinya selama kita terus berada di antara mereka. Oke? Nah, jadi semakin cepat kita menjauhi mantan, semakin cepat mereka berpisah. Dan semakin cepat mantan kembali bersama kita lagi. Ya. Yang penting sekarang yang harus kita lakukan ya, terus kirimi mantan dengan amalan kita agar dia sadar tuh. Ya, misal setiap malam kita kirimi mantan ayat kursi. Ya. Kenapa ayat kursi?
agar tadi ya, misal mantan ini adalah orang yang mudah tergoda dengan dunia, ya, entah harta, entah penampilan dan seterusnya. Nah, godaan-godaan itu kan yang membisikkan adalah setan tuh. Nah, maka kita kirimi itu agar setan-setan yang menempel pada diri mantan tadi bisa menjauh, ya, sehingga mantan sadar. Kan manusia kalau setannya menjauh dia akan sadar. Karena yang menggoda manusia itu ada dua kan. Yang pertama, setan yang tidak terlihat dari golongan jin. Yang kedua, setan yang terlihat. Mungkin itu orang ketiga dari golongan manusia. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Alladzi waswisu fi sudurin nas, yang membisikkan ya kedengkian, godaan dan seterusnya ke dalam dada manusia. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan golongan manusia. Nah, jadi kalau mantan berpisah dengan orang ketiga, nah setan dari golongan manusianya kan sudah menjauh. Nah, sekarang kirimi mantan dengan ayat kursi agar setan dari golongan jinnya juga menjauh, sehingga mantan betul-betul bisa sadar dan baik kembali. Kenapa ayat kursi? Ayat kursi itu dia termasuk ke dalam surat Al-Baqarah. Maka di dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La taj'alu buyutakum maqabira. Inna syaitan yanfiru minal baitil ladzi taqra' fihi suratul Baqarah. La taj'alu buyutakum maqabira." Jangan menjadikan rumah-rumah kalian seperti halnya kuburan. Ya, inna syaitan, sesungguhnya setan, yanfiru, lari, minal baitil lazi, dari rumah yang takro fihi, di dalamnya dibacakan suratul Baqarah, surat Al-Baqarah. Jadi kalau rumah dibacakan surat Al-Baqarah, setannya lari. Manusia juga begitu. Dibacakan surat Al-Baqarah, setannya akan pergi. Ya. Nah, tapi kalau surat Al-Baqarah kan banyak begitu ayatnya. Nah, kita pilih bagian ayat kursi tadi. Nah, insya Allah semoga semakin cepat mantan berpisah dengan orang ketiga, semakin cepat dia sadar dan kembali kepada kita lagi. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.